Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih malam ini hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar apa yang Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom semuanya. Malam ini sebelum istirahat kita dengar sejenak firman Tuhan ya. Karena banyak orang yang konseling termasuk tadi, kenapa sih kok orang jahat itu terlihat enak Bu Eli? Kenapa ya? Tapi percayalah, yuk malam ini kita mau baca di Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 dulu ayat 1 sampai 4 ya. Yuk kita baca. Sesungguhnya Allah itu baik. Baiknya bagi siapa? Bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Hari ini sekalipun terlihat orang jahat itu gemuk, orang jahat itu bisa beria-ria atas orang yang baik hatinya, tapi senyatanya orang benar itu tidak akan pernah hidup selamanya. Tuhan tetap memperhitungkan kebaikannya buat orang yang tulus, buat orang yang bersih hatinya. Lihat ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kita percaya seringkali kita tergelincir. Kenapa? Karena kita ini sering melihat ya bagaimana kehidupan orang fasik. Kok enak terus ya. Kita membandingkan hidup kita sama hidup orang berdosa yang kita benar hidupnya diinjek-injek, tidak adil, tapi orang berdosa kelihatan gemuk dan segar. Lihat ayat ketiga dijelaskan lagi. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Hari ini kita sering kali membandingkan, lihat kok mujur, kok bejo. Nama orang Jawa itu bilang bejo, beruntung ya. Banyak teman-teman saya dulu kalau bilang gini, itu loh si ayah hidupnya beruntung, walaupun jadi istri simpanan hidupnya beruntung loh Eli. Dibeliin rumah besar sampai 2 lantai, luasnya besar, dibeliin mobil mewah loh Eli, sementara istrinya diusir dari rumahnya. Bayangin, pelakor yang masuk rumah, istrinya diusir, malah pelakor diajak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau ini jadi perbandingan kita belum selesai ayat di bawahnya ya. Kita kan cemburu, kita ini iri, membandingkan, kok enak. Nah ayat 4 ya, lihat ya. Sebab ini lagi, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Sudah tidak sakit, sehat, gemuk. Nah ini, sudah kita iri, terus kita ngamati kok tidak jatuh-jatuh ya. Kok tidak hidupnya kok tidak remuk, kok hidupnya kok ndak susah-susah ya. Kita nunggu terus ya. Semakin kita panas hati. Lihat ya, semakin kita lihat, semakin kita bandingkan, semakin yang terlihat orang jahat, sehat, gemuk, tidak ada kesakitan menimpa mereka. Ini firman. Jadi ndak usah panas hati, karena semakin kita melihat, semakin kita iri, semakin kita membandingkan, semakin mereka terlihat gemuk di depan mata kita. Lihat ayat kelima.
Mereka itu tidak mengalami kesusahan manusia. Kita yang jadi hidup benar, pikul salib susah. Tapi buat mereka yang kita bandingkan sudah ndak sakit, sehat, gemuk, ndak susah lagi. Lihat ya, mereka juga tidak kena tulah seperti orang lain. Kira-kira kalau kita bandingkan hidup mereka, kita makin panas hati ndak? Banyak ibu-ibu terlalu mengkepo, ya kepo, lihat sosmednya pelakor, lihat sosmednya orang jahat yang nyakiti hidupnya, tambah enak. Keluar negeri, berpelukan sama suami, makin dicintai, buat status di Instagram, di sosmed manapun, ya mereka buat status apa, ya jangan cepat berlalu kerinduan ini, jangan cepat berlalu kemesraan ini, ya kita bikin makin romantis. Nah ini ya lagu zaman now, ya jangan cepat kemesraan ini gitu ya, jangan cepat berlalu, kita bikin makin romantis. Nah ya, kita makin panas hati. Yang kita lihat, kita kepoin, bukannya kita berharap cepet hancur, tambah gemuk, sehat, nggak susah. Ini firman saudara, lihat ya. Dan mereka tidak kena tulah, ayat yang ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kencongkaan dan berpakaian kekerasan. Sudah gemuk, segar, sombong loh, sombong ya. Sudah gitu galak. Berkalungkan kekerasan itu banyak. Wanita tobat itu galaknya minta ampun Bu Eli. Apalagi suami saya sombongnya Bu Eli, sudah selingkuh, menghina saya, katanya saya ini istri yang jelek, ndak tahu diri dan sebagainya. Pelakor dipuji-puji Bu Eli. It's okay. Semua ini alkitabiah. Jadi hari ini, malam ini ndak ada orang yang panas hati lihat orang yang jahat menindas hidupmu, ngambil pasangan hidupmu, makin gemuk, makin dicintai sama suamimu, makin seger, ndak ada kesakitan, dan orangnya makin sombong, berkalungkan kekerasan, jahat, kok ndak dihukum-hukum ya Bu Eli. Mulutnya kalau ngata-ngatai saya jahat, tapi Bu Eli tambah diberkati. Jangan takut, berikutnya belum selesai ya. Saudara yang lagi hari ini panas hati, baca ayat ini satu persatu. Saudara hari ini tarik nafas dalam-dalam ya. Saudara kan bilang, loh kok ndak adil. Lihat ya, karena kegemukan, gemuk, kesalahan mereka yang menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan hal jahat, dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Kita percaya hari ini kita lihat orang-orang jahat itu orang congkak ya, makin congkak, berkalungkan kekerasan, tinggi hati, suka bual. Ternyata hidup mereka hari ini ndak ngalami sakit, gemuk malah segar, ndak ngalami kesusahan seperti manusia, ndak ada tulah, ndak usah kaget. Lihat ya. Jadi kita merasa bahwa kok enak ya Bu Eli, terlihat enak ya Bu Eli, gemuk, segar, ndak susah, ndak kena tulah lagi. Nah kita lihat berikutnya, kita baca dulu di 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9. Hari ini siapa yang lagi nyesek lihat sosmednya orang jahat, makin gemuk, makin segar sampai nggak bisa buat saudara tidur. Termasuk mungkin pasangan hidupmu yang hari ini semakin sombong, semakin tinggi hati, semakin semena-mena ya, makin membual nih. Lihat nih aku, walaupun aku jadi pelakor, buktinya lihat tuh suamimu makin sayangkan sama aku. Nah lihat ya, mungkin ada loh
berapa orang istri yang bilang gini, Bu, suami saya itu sombong, Bu, bilang gini, dosanya aku tanggung, kamu ndak usah ngomong dosa-dosa, memang aku tahu dosa, aku tahu aku selingkuh berdosa, aku yang nanggung, kamu ndak usah banyak mulut, nanti aku yang nanggung semua dosanya. Lihat ya, pembual yang congkak, yang tinggi hati, mereka lupa baca 2 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Nanti orang yang pembual yang sombong, pelakor yang tinggi hati, yang congkak ya, yang ambil suami orang, ndak merasa bersalah, malah bilang gini, suamimu sudah ndak cinta sama kamu. Kamu itu kok kejar suamimu, kamu ndak tahu malu, ngaca mukamu di mana ya? Biarin, ndak usah panas hati. Siapa yang dikata-katai orang jahat menghina hidupmu, malam ini ndak usah panas hati. Sekalipun orang yang menghina hidupmu hari ini tampak sehat, segar, gemuk, ndak ada susah, ndak ada tulah, malah hidupnya makin sombong, membual di mana-mana. Tenang aja, lihat ayat ini. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Kita yang hari ini digencet manusia, menajamkan manusia, itu cuman pencobaan, ujian buat dibentuk karakter Kristus. Suatu kali Tuhan pasti menyelamatkan. Amin. Walaupun kelihatannya ndak adil, Bu Eli, sudahlah, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan nah ini, Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa. Tangkap ya. Yang satu, jadi istri-istri yang lagi panas hati dikatai sama pembual, mulut suamimu membual, mulut pelakor membual, saudara seolah-olah dibiarkan dengan panas hati, dengan bualan, sombong Bu Eli. Wong ngambil suaminya orang kok sombong Bu Eli, buangga, cipika-cipiki dengan suami saya, ndak tahu diri Bu Eli, masih pasang caption, orang yang aku cintai, kami berdua saling mencintai. Jangan pernah terpancing dengan bualan mereka ya. Kalaupun mereka lagi berpelukan, mereka pasang caption, kita bikin makin romantis. Nah ya, ndak usah panas hati. Hari ini percayalah, saudara, tetap bagian Tuhan. Sekalipun dia biarkan yang pembual, yang tinggi hati, yang jahat Bu Eli, gemuk, segar, ndak sakit, makin sombong Bu Eli, hari ini tenang, Tuhan tahu menyelamatkan. Kalau kita sudah lulus, kita ndak sakit hati, kita legowo, ternyata Tuhan malam ini berkata, nak, aku tahu menyelamatkan orang saleh, tenang aja. Dan aku tahu nanti bagaimana aku menyimpan. Jadi sekarang ini lagi disimpan, belum dihukum, tapi disimpan untuk disiksa. Jadi tidak ada orang yang tanya lagi, kok orang orang jahat itu kok enak, kok bisa di atas angin. Ternyata dia lagi disimpan untuk disiksa. Ya, saya sudah kasih gambarannya, disimpan untuk disiksa. Tapi buat kita yang hari ini dibual-bual dengan kata-kata bualan, dasar lu ndak tahu diri, wajahmu jelek dan sebagainya, kita terlihat menderita, ternyata bukan untuk selamanya. Ternyata Tuhan baik, dia lagi pakai
wanita tobat pelakor suamimu yang membual kamu memang tidak tahu diri, itu untuk menajamkan karakter Kristus. Setelah itu saudara diselamatkan. Nah, kita lihat bagaimana Bu Eli, orang jahat itu disimpan untuk disiksa. Saudara yang hari ini orang benar, tenang aja. Saudara tahu kita ini sama-sama Tuhan cuman punya, sekali lagi saya ulangi, dua cawan murka dan cawan berkat. Orang yang benar diselamatkan. Nanti lihat ya, saudara mungkin menderita dengan bualan pelakor, bualan suamimu yang sok sombong ya, sudah selingkuh sombong, ambil suami orang sombong, ambil istri orang sombong. Tenang aja ya, masih bisa tinggi hati, membual, masih bisa posting klik. Nah ya, pakai mobil baru, rumah baru, posting-posting, diajak ke luar negeri. Ternyata kita sepertinya bodoh, tapi enggak. Saya tadi siapin ayat ini. Kenapa kita hari ini berbahagia? Ternyata Tuhan ingatkan gini, apa sih yang buat engkau menyesal dengan penderitaan kok masih iri hati? Apa coba? Kita bilang, Tuhan sengsara ya Tuhan. Enggak. Tuhan kasih Mazmur 56 ayat 9 sampai 10. Mazmur 56 ayat 9 sampai 10. Yang berkata apa? Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua ini telah kau daftarkan? Maka musuhku mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin Allah di pihak saudara. Artinya gini malam ini, saudara yang lagi panas hati, lihat sosmednya orang jahat. Saudara yang lagi dibual ya, orang lagi sombong tinggi hati, membual dengan keadaanmu. Sementara saudara yang benar, orang yang salah makin sombong. Saudara tahu hari ini tidak usah panas hati. Malam ini Tuhan berkata, nak, sengsaramu nak tak simpan. Aku simpan karena dalam cawanku ini ada cawan berkat. Tenang nak, tiap kali engkau dibual, dikatai negatif, engkau nangis, air matamu aku tampung. Sakit Tuhan, sengsaramu aku daftarkan, aku hitung sengsaramu. Tuhan aku rugi Tuhan, waktu cinta sudah, ini aku daftarkan semua dalam cawan berkatku. Jadi nanti kalau aku sudah waktunya kamu lulus, kamu dalam ujian karakter Kristus, cawan ini tidak pernah berlalu. Sakitmu 10 tahun ya ditampung terus dalam cawan berkatnya Tuhan. Nanti Tuhan akan tumpahkan. Tapi yang nyakiti hidupmu nanti kita baca ayat berikutnya ya. Saudara tahu ini ya, jelas ya, cawan berkat dan cawan murka. Saudara dan saya jangan panas hati. Kelihatannya tidak adil, tapi Tuhan itu tidak mau berhutang. Tuhan tetap adil, seadil-adilnya hakim yang adil. Tuhan bilang gini, nak, setiap hari waktu engkau dihina, sengsaramu ini aku tampung ya, aku hitung, aku daftarkan ya. Hari ini semuanya itu aku taruh di dalam kirbatmu, di dalam kirbatku. Tenang aja, sengsara air mata, sekalipun mungkin kita nangis sampai liu. Dulu saya nangis sampai ingusan saudara, sampai Tuhan lihat saya ndak ya Tuhan, saya nangis, Tuhan lihat. Ternyata ayat ini muncul saudara. Tuhan bilang, nak, ingus, air mata, rasa sakit, kerugian ini loh ada di dalam cawanku, kirbatku ini, kirbat. Jadi tidak sia-sia kamu nangis, kamu air liur, ingus semua jadi satu di sini. Ini nanti suatu kali ditampung ya. Nah, jadi berkat. Tapi lihat orang berdosa. Orang berdosa lupa, ini ada kirbat ya, isinya cawan murka. Nah, ini ayo kita baca sama-sama ya. Mazmur 73 ayat 17 sampai 20. Nanti kita lihat ya satu persatu. Moga-moga waktunya keburu. Tadi mulai live jam berapa ya? Saya lupa. Soalnya ini 1 jam putus. Nah, sampai aku masuk
Mazmur 73 ayat 17 sampai 20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tadinya pemazmur ini ngomel aja, lihat ya. Dan memperhatikan kesudahan. Nah, ingat ya, sekarang ini belum kesudahannya. Saudara jangan panas hati. Tapi nanti suatu hari tidak ada yang namanya pesta mereka tidak berakhir. Pesta gilanya tidak berakhir, tidak ada ya. Pesta dosanya tidak berakhir, tidak mungkin. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada pertandingan yang tidak berakhir. Semua pesta dosa mereka pasti. Nah, ini kesudahannya. Sampai aku memperhatikan kesudahan mereka. Ini nih ya, sudah siap ya kirbat murkanya Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Orang benar jatuh 7 kali tidak sampai hancur, tidak sampai tergeletak. Orang benar sekalipun jatuh masih ditopang. Tapi orang yang hari ini pembual yang gemuk segar, dibiarkan gemuk segar, jangan enak-enak. Makanya saya bilang, aduh, orang berdosa pelakor yang bisa dibiarkan tuh kelihatannya tidak dihukum-hukum, jangan enak-enak. Kesudahannya sedang dalam perjalanan. Mereka tidak sadar, mereka posting klik, kita bikin romantis. Nah ya, kemesraan ini jangan cepat berlalu, mereka tidak sadar. Firman Tuhan berkata, ternyata mereka berjalan di tempat yang licin. Kipas-kipas dolar, tempat yang licin. Foto berpelukan dengan suami atau pasangan orang lain, itu di tempat yang licin, ditaruh sama Tuhan yang bisa sewaktu-waktu hancur. Bisa ndak Bu Eli, pelakor wanita tobat mati besok? Bisa. Semuanya bisa. Orang tanya, Bu, apa mungkin? Sudah, jangan mikir yang jelek-jelek. Hatimu ndak boleh jahat. Kamu tetap doakan yang baik. Minta anugerah. Karena target Tuhan bukan orang jahat ini binasa juga. Kita perlu tahu, tapi mereka tetap bayar harga. Makanya ada ibu yang konseling, Bu, ternyata wanita tobat dari suami saya itu bisa bunuh diri dari lantai 2. Ada yang jatuh, ada yang ditabrak kereta api. Nah, kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena mereka ini sedang jalan di tempat yang licin. Nanti hancurnya itu dalam berbagai macam hal. Makanya kalau kita hari ini iri, kita salah besar. Saya itu senyatanya kalau membayangkan orang yang menyakiti hidup saya, kalau bayangin di tempat yang licin menyakiti biji mata Allah, itu serem gak sih saudara? Serem saudara. Lah tapi licinnya kapan jatuhnya? Kan bisa sewaktu-waktu saudara. Makanya kita doakan supaya biar saudara jangan punya hati yang kotor. Ini pembelajaran firman saya buka karena banyak pertanyaan. Kenapa Bu Eli? Kenapa ya? Sebenarnya saya mengajari setiap kita semua punya hati yang berbesar hati untuk berdoa yang baik tentang musuh-musuh. Tapi realitanya, ini kedaulatan Tuhan. Walaupun sudah didoakan yang baik, kalau mereka tetap bebal keras hati, mereka tanpa sadar pembual kesombongan tinggi hati atas hidup orang benar, mereka tidak sadar, licin loh, licin. Sewaktu-waktu jatuh dan hancur. Lihat ya 19. Betapa binasa mereka. Nah, ini ada kata-kata dalam sekejap mata. Tadinya kipas-kipas dolar ya. Kipas-kipas dolar bisa enggak 1 jam divonis kanker stadium akhir atau jantungnya putus? Bisa. Karena firman ini ngomong binasa mereka sekejap mata. Sekejap mata itu gini loh. Nah, mata saudara buka tutup sekejap. Nah, itu lihat ya. Mereka lenyap habis oleh karena ada kedahsyatan. Sudah di tempat licin, ada binasanya sekejap mata, mereka mengalami kedahsyatan malapetaka. Waduh, ini enggak sebanding saudara. Saudara bisa bayangin ya.
Orang kalau menari-nari di atas penderitaan orang, kalau dibiarkan makin gemuk, segar, susah, jelas ada tujuannya. Nggak mungkin nggak, saudara. Karena mereka nggak sadar disimpan untuk disiksa. Waktu saya siapkan ayat ini, saya bilang, iya ya, ngeri juga ya Tuhan. Iya, itu sewaktu-waktu lagi, sekejap mata. Mereka itu mengalami keadaan yang hancur, bisa binasa dalam sekejap mata, dan habis oleh kedahsyatan malapetaka. 20, lihat. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ternyata orang yang hari ini gemuk segar itu hina, disimpan untuk disiksa. Sementara saudara lihat ya, ayat 20 itu bagus. Ada kata seperti mimpi, sama ya. Nah, saudara bisa bandingkan. Malam ini kita belajar sama-sama, karena saya nggak mau orang benar itu iri, suka ngepoin Instagramnya wanita tobat. Nggak, mulai hari ini kita bertobat. Nggak usah kepo-kepoin, nggak usah iri hati. Kalaupun suamimu sombong, wanita sombong, biarin. Malam ini kita sudah tahu mereka disimpan ya, dibiarin gemuk segar itu ada tujuannya. Saudara lihat ya, mimpi. Ada kata mimpi ya. Nah, Tuhan ingatkan gini, ketika aku pulihkan hidupmu Eli, keadaan nanti hidupmu juga seperti bermimpi. Engkau akan bersorak-sorai, tertawa melihat pemulihan yang aku kerjakan, melihat cawan berkat yang aku tumpahkan dalam rumah tanggamu. Tapi ya, wanita tobat ya, yang mengusik biji mataku, yang kelihatannya pembual ya, yang sombong Eli, mereka ndak tahu jalannya di tempat yang licin. Nanti mereka juga seperti mimpi, tapi mimpinya beda sama mimpimu. Mimpimu tertawa terbahak-bahak, engkau akan tertawa ya di Mazmur 126. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi, di mana engkau akan tertawa. Tapi mimpinya wanita tobat Eli nanti lihat ya, yang gemuk, yang segar, siapapun yang saudara lagi panas hati karena orang yang sudah mengambil uangmu kok ya sombong. Ternyata mimpinya juga terjadi, yaitu mereka akan jatuh hingga hancur karena mereka dipandang hina sama Tuhan. Sementara kita dianggap biji mata, mereka hina, mereka akan jatuh hingga hancur, binasa dalam sekejap mata, habis oleh kedahsyatan malapetaka. Itu sebabnya malam ini yuk, ndak usah marah, ndak usah panas hati. Apa sih artinya? Kalau mereka disimpan untuk disiksa, mereka akan mengalami keadaan seperti orang terhina. Hidup mereka akan hancur, binasanya dalam sekejap mata, dan habis oleh kedahsyatan malapetaka. Ini bertubi-tubi saudara. Sementara kita hari itu ketika Tuhan pulihkan Sion, sama. Ini mimpi, ini juga mimpi. Mereka akan bilang gini, aduh, ternyata sampai keselak saya. Ternyata tidak sebanding dengan nikmatnya dolar. Aku harus bayar mahal saudara. Mimpinya beda. Kita mimpi yang indah, mereka mimpi yang horor. Sekali lagi menakutkan. Lihat ya, saya akan bahas 3 hal bagaimana orang benar itu akhir hidupnya seperti mimpi ya. Itu tadi karena ada sorak-sorai ya. Apalagi saudara, apa yang tidak pernah dilihat mata saudara akan terima, dan ada tertawa bahagia. Nah, saya akan bahas sekilas aja. Bu Eli, kalau jatuh hingga hancur itu gimana Bu Eli ya? Ini perbandingan, bukan kita hari ini punya hati yang jahat. Saya cuma mau membagikan ini supaya mulai malam ini ndak ada orang yang panas hati lihat orang jahat gemuk segar ya. Kita lihat, saya habis makan kacang tadi dan ini mulutnya.
Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Lihat ya, seringkali kalau kita disakiti suami, disakiti wanita tobat, kita dilarang menempuh jalan orang fasik. Jangan ngikuti mereka, sudah biarin. Kalau mereka sombong nggak usah dibales. Berapa banyak ibu-ibu yang bales ya ketika pelakor WhatsApp ngata-ngatain kamu jelek sendiri, kamu ndak tahu, bahkan dilabrak. Ndak perlu. Mulai malam ini ndak usah labrak-labrak, ndak usah marah, ndak usah panas hati. 5, jauhilah. Nah ini sudah dikatakan jangan mengikuti jalan mereka yang jahat. Jauhilah jalan itu. Justru kita harus menjauh, saudara. Jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. 17, karena mereka akan makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Jadi 3 hal. Hari ini bagaimana orang yang menyakiti saudara akan hancur karena jalannya licin, bisa hancur sewaktu-waktu. Yang kedua, mereka akan makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya, mereka akan minum anggur kelaliman. Akan banyak hal-hal yang membuat mereka akan diperlakukan jahat juga. Jangan, makanya banyak orang yang istilahnya gini, uang jin dimakan jin. Ya, uang panas dimakan panas. Berapa banyak saya sudah mendengar pengakuan seorang yang mengambil suaminya orang, ujung-ujungnya minum anggur kelaliman, kena kanker stadium akhir, dan akhirnya meninggal. Makanya jangan enak-enak hari ini. Siapa yang bilang orang gemuk segar kok enak? Ndak enak saudara ya. Karena suatu kali mereka disimpan untuk disiksa, bahkan mereka orang terhina yang akan menerima cakwan murkanya Tuhan, yaitu akan hancur. Ya, mereka akan hancur, jatuh hingga hancur. Yaitu yang pertama, mereka jalannya licin, bisa hancur sewaktu-waktu. Yang kedua, makan daripada roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Itu yang akan mereka hadapi. Makanya jatuh sampai hancur hidup mereka ya, karena jalannya licin. Yang kedua, setelah itu 1 poin selesai. Bagaimana binasa dalam sekejap mata. Lihat ya, Mazmur 92 ayat 9 ayat 8 sampai 9. Mazmur 92 ayat 8 sampai 9. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan gemuk-gemuk segar, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan selama-lamanya. Berarti orang gemuk, fasik, orang jahat kadang-kadang dibiarkan ya sama Tuhan. Enak, gemuk, segar, ndak ada susah. Ternyata disimpan untuk disiksa. Mereka juga dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang jahat hari ini tambah gemuk, sebenarnya kasihan deh lu. Kita ini kasihan. Saya tuh kalau bayangin nanti bayar harganya orang-orang yang menyakiti hidup saya ya, kadang-kadang ngeri-ngeri juga saudara. Saya bilang gini, Tuhan ampunilah, Tuhan mereka ampuni. Kalau bayangin bayar harganya itu rasanya ndak kuat loh nanti mereka, Tuhan. Kalau saya disakiti saudara orang benar, saudara pasti kuat. Kenapa? Karena orang benar jatuh ndak akan tergeletak, ada tangan Tuhan yang menopang. Orang benar jatuh berkali-kali untuk dibangkitkan, ndak akan tergeletak. Jatuhnya saudara itu akan diangkat naik tinggi-tinggi, karena saudara dan saya hari itu akan menikmati semua sengsara, air mata, kerugian saudara yang ditampung, ditumpahkan. Tapi buat orang yang berdosa, siapa yang mau menopang coba hidup mereka? Kalau hancur, ya hancur saudara. Kita semua malam ini yuk lihat di Ayub 24 ya, ayat 1.
berkata gini, mengapa yang maha kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka mengenal dia tidak melihat hari penghakiman. Ini ketidakadilan yang dilihat. Tapi 23 kita lompat, Ayub 24 ayat 23. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. 24 ini yang luar biasa. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi mereka, luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu seperti dikerat. Lihat ya, jadi 3 hal yang saya rangkum. Kenapa hari ini terlihat orang berdosa hidup di atas angin? Senyatanya mereka akan binasa dalam sekejap mata. Itu tadi ya, dipunahkan. Yang pertama, mereka bertunas berkembang untuk dipunahkan selama-lamanya. Yang kedua, menikmati keamanan hanya sesaat. Lihat gemuk segar sehat itu sesaat. Yang ketiga, Ayub 24 ayat 24, meninggikan diri sesaat tetapi akan segera lisut hilang. Tangkap ya. Jadi disimpan Ayub 23, Ayub 24 23, Ayub 24 ayat 24 dan Mazmur 92 ayat 89. Mereka dibawa bertunas berkumbang untuk dipunahkan ya. Dan mereka akan menikmati keamanan itu cuman sesaat. Yang ketiga, mereka meninggikan diri sesaat tetapi akan segera lisut, luruh. Jadi tidak usah ngiri ya. Kita lihat loh perjalanan orang sama-sama. Kita juga nanti dipulihkan Tuhan seperti bermimpi. Orang yang gemuk segar, orang berdosa juga akan dihukum Tuhan, disiksa seperti mimpi nanti mereka. Loh, tapi sudah tidak bisa ngomong lo lagi. Isinya cuma nanti tangisan darah saudara ya. Kalau sudah bayar harga, mereka akan bilang gini, nyesel pun tidak ada gunanya, nyesel pun sudah terlambat. Kenapa? Karena mereka sengaja melawan kebenaran. Saudara tahu ya, kita ini siapa? Biji mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mengusik biji mataku. Lah kalau mereka sengaja terus ngusik, membual, tinggi hati, sombong, kira-kira kalau dibiarkan terus tambah gemuk-gemuk, ada tujuannya Tuhan itu tadi, disiksa, akan terima cawan murka itu tadi ya. Hanya keamanannya sesaat dan mereka meninggikan diri hanya sesaat tapi kemudian lisut, makanya binasanya dalam sekejap. Yang terakhir, setelah itu kita selesai. Hari ini jangan pernah ngiri, nanti lihat ya, binasanya sekejap mata. Pertama aman, langsung tidak aman, lisut semuanya ya. Bahkan dipunahkan untuk selama-lamanya. Wih, bayar harganya double-double saudara. Tapi kita yang dipulihkan nanti nikmati berkatnya Tuhan double. Nanti Tuhan bilang gini, Eli, aku sudah catat ya. Misalnya Melan, kesengsaraanmu berapa tahun? Malaikat, gantikan malaikat. Eli, air matamu tiap kali sampai ingusan ini Eli, aku tampung, aku sudah tahu hitungannya total. Dan ini detail. Malaikat sudah ada hitungannya, kirim. Nanti ya, rasa sakit, kehilangan, kerugian saya sudah didaftarkan sama Tuhan. Malaikat ganti. Tapi orang yang nyakiti nanti juga seperti mimpi, tapi mimpinya cawan murka. Waduh, ndak enak saudara, makanya jangan ngiri. Nah, yang terakhir, habis oleh kedahsyatan malapetaka. Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Setelah ini kita selesai. Janganlah takut, apa saudara, kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik bila itu datang ya. Jadi kita percaya nanti orang-orang jahat itu akan mengalami kekejutan, kaget dan kebinasaan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, akan menghindarkan kakimu dari jerat.
Kita dilepaskan dari jerat, mereka terjerat gantian, saudara ya. Hari ini yang lagi ngalami jerat pelakor, jerat orang jahat, jerat penfitnah, nggak usah takut, percayalah nanti orang yang fitnah, orang yang ambil suamimu, orang yang ambil istrimu, orang yang merekakan yang jahat akan ngalami kekejutan yang tiba-tiba dan kebinasaan orang fasik akan terjadi, bahkan mereka akan ngalami jerat yang mematikan. Sementara hidup kita, karena kita mengandalkan Tuhan, maka kaki kita dilepaskan dari jerat. Tapi orang fasik, orang jahat pasti akan ngalami yang namanya kekejutan yang tiba-tiba dan kebinasaan. Bahkan mereka yang hari ini menjerat hidupmu dengan trik yang jahat, mereka sendiri ngalami jerat senjata makan tuan. Batu yang dilempar di saudara akan kembali, lubang yang digali, mereka akan terperosok masuk ke dalam lubang yang digali. Makanya malam ini dengan firman ini, yuk yang tadinya ndak bisa tidur karena panas hati, malam ini tidurlah dengan nyenyak ya. Tidur aja, Tuhan ampuni aku, ternyata aku ini salah persepsi, aku selalu membanding-bandingkan, aku selalu iri hati dengan wanita tobat. Kalau lihat wanita tobat rasanya perbandingan dengan hidup saya diperlakukan tidak adil, kayaknya orang yang merekakan yang jahat. Tuhan, saya makin terpuruk, uang saya dibawa kabur, mereka gemuk, saya menderita, jual rumah gara-gara dibawa kabur teman baik saya yang menipu saya. Sudah, berhenti panas hati, tinggalkan panas hati, karena ada firmannya kan ya, kalau nggak salah tinggalkan panas hati itu ada firmannya di mana tinggalkan panas hati karena itu hanya membawa kepada kerugian, kalau nggak salah, saya lupa ini ayatnya di di Amsal kalau nggak salah ya. Sesungguhnya panas hati manusia, berhentilah marah, Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati, jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Siapa yang panas hati, marah, iri hati sama pelakor, berhenti, karena itu hanya membawa pada kejahatan. Nanti kalau suka banding-bandingkan, suka kepoin sosmednya terus iri hati, saudara nanti akan berubah jadi jahat loh. Saudara tidak jadi orang baik, saudara rugi besar. Kenapa? Kalau saudara juga jahat, nanti yang namanya berkat, bagaimana pulang dengan sorak-sorai seperti mimpi, tidak saudara nikmati. Saudara nanti ngalami mimpinya, mimpi yang kaget-kagetnya, yaitu tadi ada terjerat, malah dijerat nanti ya, malah ada kekejutan tiba-tiba. Siapa yang mau hari ini untuk hidup melihat pemulihan? 3 hal saya sudah selesai ya. Saudara percaya bahwa malam ini tidak ada orang yang panas hati, tinggalkan di Mazmur 37 ayat 8. Percayalah malam ini orang yang gemuk segar itu senyatanya, ingatkan ya, kalau ada orang yang ngomong enak ya jadi pelakor, ingatkan ayat ini. Saudara catat ya ayat ini, jangan jadi pelakor, jangan bales ya suamimu dengan ambil suami orang. Saya itu pernah saya saksikan ini. Saya itu pernah suatu kali ya, karena masih ada waktu, ada orang yang sudah dipulihkan rumah tangganya, suaminya itu selingkuh sama orang, terus habis gitu dia sudah dipulihkan dan dia itu kesaksian di mana-mana. Bahkan dia itu bilang gini, ayo kita kesaksian Bu Eli, kita buat seminar bagaimana wanita-wanita yang terluka kita kumpulkan supaya mereka itu move on. Oke, saya bilang gitu, kapan gitu ya. Dan dia berapa kali ketemu saya, sebentar ya Bu Eli, saya masih sibuk, karena dia pinter juga ya. Jadi dia sudah kesaksian, dia sudah bawa firman, dia sudah masuk seminar-seminar bagaimana bertahan menjadi istri yang setia saat suami tidak setia. Nah saya pikir dia sudah luar biasa ya. Saya bilang gini, kapan ya kita bisa
collab sama-sama berdua menjadi membawa seminar tentang bagaimana bertahan menjadi seorang istri yang setia. Tapi tidak lama kemudian saya tunggu-tunggu, tidak ada kabarnya. Tiba-tiba saya mendengar bagaimana orang yang tadinya ngajak saya jadi pembicara dalam seminar, ternyata dia selingkuh, ambil suami orang, ambil suami temennya sendiri. Coba saudara. Makanya hari itu saya bilang, aduh Tuhan, kok bisa ya Tuhan. Ya ini, kalau hatinya ndak beres, lama-lama pasti jadi orang jahat. Makanya kita hari ini jangan anggap remeh, iri hati, panas hati. Lihat kelakuan orang berdosa, kok enak, nanti saudara sendiri akan jadi jahat. Saya sedih waktu melihat dia, ya salah satu di screen capture sama jemaat, dikirim, Bu, lihat ya Bu, Instagramnya Ibu baca. Saya baca, saya shock saudara. Ternyata waktu dia foto sama suaminya orang, dia buat captionnya apa? Jangan suka menghakimi orang. Kami berdua ini saling mengasihi, saling mencintai. Di tengah kami dilukai pasangan kami masing-masing. Langsung saya bilang gini, gelodak. Aduh, saudara lihat ya. Mereka merasa dua-dua ini jadi korban, disakiti. Satu disakiti suami, satu disakiti istri. Korban ketemu korban, bersatulah untuk membina rumah tangga yang bahagia. Coba, ini ada prinsip firman Tuhan di mana yang mereka pakai, saudara. Mereka masih bisa berkata, jangan menghakimi kami berdua. Tuhan saja tidak menghakimi. Kenapa kalian semua menghakimi dan kepingin tahu Instagram kami berdua? Waduh. Makanya yuk malam ini saudara, sebelum kita jadi orang yang jahat, saudara gagal menikmati cawan berkatnya Tuhan, keadaanmu kalau dipulihkan, saya percaya kok, saya itu tenang saudara, karena saya yakin ketika Tuhan sudah berjanji buat hidup saya, Eli, kamu tenang aja ya Eli, kamu ketawa aja, kamu tahu apa yang sedang kamu nikmati dalam perjalanan. Aku itu sudah punya planning yang kamu tidak pernah tahu, tapi aku sudah sediakan. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar timbul dalam hati, kamu tahu. Aku pulihkan rumah tanggamu itu seperti ketika aku pulihkan Sion. Keadaanmu nanti seperti bermimpi, kaget-kaget. Indahnya Tuhan. Segala sesuatu indah. Tapi orang yang jahat atas hidupmu, yang berani mengusik biji mataku, akan lihat kamu sama-sama mimpi, dia juga akan dapat mimpi. Tapi mimpinya yang satu horor, yang satu mimpi yang indah, yang satu horor. Jadi malam ini yuk lihat ya, orang gemuk apa saudara akan mengalami 3 hal, yaitu apa? Yang pertama, akan jatuh hingga hancur ya, karena mereka ada di jalan licin, makan kefasikan, minum kelaliman. Yang kedua apa saudara setelah hancur? Yaitu binasa dalam sekejap mata ya. Yang ketiga, orang berdosa itu akan habis oleh kedahsyatan malapetaka. Tenang aja, mereka memang dibiarin gemuk untuk segera lisut. Mereka hanya ngalami amannya sesaat. Firman Tuhan berkata, keamanannya cuma sesaat. Lihat gemuk segar kok tambah enak, itu sesaat. Tapi nanti mereka berkembang untuk dipunahkan, dan mereka disimpan untuk disiksa. Jadi tidak usah iri, jaga hati daripada panas hati nanti saudara jadi jahat. Yang ketiga, habis oleh kedahsyatan, yaitu nanti ada kekejutan yang tiba-tiba, kaget-kagetnya, bayar harga kaget-kaget, binasanya kebinasaannya dalam sekejap mata juga, dan jerat yang mematikan. Orang berdosa itu jeratnya mematikan, tapi buat kita yang hari ini dijerat pelakor, tidak usah takut, nanti Tuhan akan melepaskan jerat. Tapi orang yang berdosa, jeratnya nanti bakal mematikan hidupnya, karena
apa yang digali lubang dia akan jatuh, ya. Dia lempar batu, akan lempar kembali batunya. Itu firman Tuhan. Bagaimana senjata juga akan makan tuan, makanya jeratnya mematikan. Ya, kita enggak, kita dilepaskan dari jerat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Pastikan kalau sudah dengar firman ini ndak usah kuapok-apok. Nanti hatimu dianggap jahat juga sama Tuhan. Ya, hati kita jujur saudara. Saya kalau bayangkan firman ini, saya kasihan loh sama orang yang nyakiti hidup saya. Moga-moga orang yang nyakiti hidup saya, wanita tobat atau siapapun yang merancangkan yang jahat sama hidup anak-anak Tuhan semuanya ya. Kita berharap ya seluruh wanita tobat itu bisa dengar. Orang yang ngerekain jahat atas hidupmu, pastikan dengar firman ini. Please, orang yang dengar firman ini bukan karena saya menakut-nakuti, tapi ini yang berbicara Allah sendiri. Dan kalau Allah berbicara, dia tidak akan pernah tidak genapi apa yang diucapkannya. Please, orang yang mendengar hari ini, siapapun saudara yang lagi merekakan yang jahat atas hidup seseorang, walaupun kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Mungkin suami-suami yang lagi dengar firman ini, mungkin selama ini engkau nyakiti istrimu cuma nangis-nangis sambil keluar ingus. Kelihatannya lo ada lo suami bilang gini, buktinya Tuhan sayang kok sama aku, walaupun aku selingkuh, aku ya diberkati, aku ya gemuk, aku ya segar, aku ya ndak sakit apa-apa. Please, ini firman Tuhan sudah ngomong, orang malah pembual ya. Jadi ini sedang bual orang tinggi hati. Tapi please, mereka dibiarkan gemuk, itu dibiarkan untuk disiksa. Mereka akan mengalami yang namanya 3 hal itu ya, jatuh hancur, kebinasaan ya, dan habis lenyap ya, habis lenyap oleh kedahsyatan malapetaka. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara sudah nanti ini diposting di YouTube, kasih ya saudara yang bantu untuk banyak orang dengar. Karena kalau saudara lihat kesaksian, saya ketemu orang di Singapura pun orang ini bertobat dengar khotbah saya. Saudara bantu like ya, like itu akan membawa nanti khotbah ini akan banyak di share di YouTube. Jadi kalau begitu saudara buka, nanti banyak orang yang akan lihat ya. Saudara yang punya pergumulan, mungkin saudara nanti saudara dekat yang mungkin berbuat dosa, mereka ndak tobat-tobat, kasih firman ini. Karena firman ini jelas ngeri loh. Kalau ditaruh di tempat yang licin, firman Tuhan jelas berkata, sewaktu-waktu mereka akan binasa dalam sekejap mata. Ya, mereka akan mengalami sesuatu malapetaka itu yang ndak main-main ya. Makanya yuk malam ini kita berdoa, kita mau doakan. Jangan, sekali lagi saya berpesan, jangan punya hati jahat enak-enak dengar khotbah ini malah saudara bilang hore, ndak boleh ya. Kasihan loh saudara, kalau mereka hancur di tempat yang licin, remuk, binasa dalam sekejap ya, bahkan habis oleh kedahsyatan malapetaka. Kira-kira saudara kasihan ndak sih? Kasihan senyatanya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya firman ini bukan untuk menghakimi, tapi firman ini membawa kita tidak lagi iri hati, panas hati, melihat orang jahat makin gemuk, supaya kami tidak menjadi jahat pada akhirnya. Kami tahu iblis sedang melempar kami panas hati sama orang jahat yang gemuk, segar, yang sehat hari ini, supaya kami ikut berubah menjadi jahat. Tapi malam ini kami nggak mau lagi. Kami justru harus mendoakan, memberkati musuh supaya mereka hidup dalam anugerah pertobatan sebelum mereka sadar hari ini bahwa hidup mereka sangat-sangat dalam posisi yang berbahaya, karena senyatanya mereka ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Ketika jatuhnya akan hancur, binasa dalam kedahsyatan malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sebentar kami mau tidur menikmati berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selasa ketemu saya yang onsite di Surabaya ya. Saya ada di Surabaya, besok saya sudah pulang Surabaya ya. Tuhan Yesus memberkati.